Sultan Aulia pada zaman Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Saifullah Masum pada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Allah ya kan saya nurina suratul zamim suratul ladzina an'amta alaihim Sujud syukur sore ini saya dibisahkan hadir di Manaqib Online. Dan mohon maaf ini stylenya saya pakai rompi pakai kaos karena ini perjalanan menuju ke tempat manakib. Saya singgah dulu di warung bakso di Cikoneng, Ciamis. Baik. Saya hanya akan bertabaruk kepada kitab Guru Agung Pangsah Ba'aos di bulan Rabiul Awal huruf ba-nya. Kalau rohnya itu roinun, ya, noda hitam di hati. Saya ngambil ba-nya. Apa arti huruf ba di bulan Rabiul Awal ini? Atau Syekh Pangrasa Abah menyampaikan wa ammal ba'u fi hadzal syahr birrul walidain. Yang dimaksud huruf ba pada bulan ini adalah birrul walidain. Artinya berbuat baik kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua. Nah, di sini di surah Al-Baqarah ayat 21 dinyatakan oleh Pangrasa Abah Aos, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan berbaktilah kepada orang-orang atau berbuat baiklah kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Siapa orang-orang sebelum kamu? Sebelum kita ini siapa? Orang tua, ya. Bukan jauh-jauh ke zaman Fir'aun sana. Di orang yang sebelum kita adalah orang tua kita. Dulu Pangrasa Abah mengartikan demikian. Baik para ikhwan di Manaqib Online yang saya banggakan ini, sedikit saya akan bertabaruk ke hadis yang disampaikan Abah di kitab ini. Di sini ada sebuah hadis. Kalau Rasulullah SAW telah bersabda, kanjeng Nabi Muhammad SAW, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi wa la'anallahu man faraqa bainal walidati wa waladiha wa bainal akhihi wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Artinya Allah melaknat kepada orang yang menasabkan kepada bukan bapaknya dan melaknat kepada orang yang berpisah antara anak dan orang tuanya, ibu bapaknya, dan antara saudara-saudaranya. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Ini menarik ya. Para ikhwan yang berbahagia, yang saya pahami, orang tua di sini tentunya bagi kita ada orang tua zahir, orang tua batin. Nah, di hadis ini dinyatakan Allah melaknat orang yang menasabkan dirinya kepada yang bukan bapaknya. Jadi mengaku bapak kepada yang bukan bapak, padahal jelas bapaknya ada. Gitu. Nah, secara thariqah, secara tasawuf, yang dimaksud dari hadis ini adalah Allah melaknat kepada siapa saja yang mengaku guru mursyid kepada yang bukan guru mursyid yang sebenarnya. Jadi mohon maaf, ini harus hati-hati sebetulnya. Mari kita dekatkan saja penjelasan. Sepulangnya sewafatnya Pangrasa Abah Ano, nah, bapak ruh itu adalah Syekh Muhammad Abdul Saifullah Masdur. Dilihat dari kitab Miftahus Sudur keterangannya. Bab 4 juz 1. Dilihat dari akhlaknya, ilmunya, amalnya, istiqomahnya, karomah, itu semua ada di Pangrasa Abah Ano. Ternyata ada murid Pangrasa Abah Ano yang mengaku bapak ruhnya bukan ke Abah Ano. Nah, menurut hadis ini, orang itu siapa saja dia dilaknat oleh Allah, tidak akan diterima. Dan kita berbahagia sore ini yang berada di Manaqib Online ini, kita digiring Allah, digiring para sahabat Ano, mengakui menasabkan bapak ruh ke bapak yang sebenarnya bapak ruh.
Ada kasus nyata, Mas Edi Beji, ya, Mas Edi Beji itu ikhwan dari Purwokerto. Satu saat 2014 beliau ziarah ke makam Abah Sepuh Abah Anom. Sedangkan bangsa Abah Anom wafat 2011. Dia curhat sama saya ketika di Semarang, di rumah Ibu Dokter Lia. Kata beliau, waktu itu saya ziarah, malam-malam saya dikir di makam Abah Anom. Terus gimana, Mas? Pas sedang dikir, kesaksian Mas Edi Beji, itu suara Abah Anom jelas. Suara penguasa Abah Anom bilang begini ke Mas Edi Beji, ngapain kamu kesini, kesana, ke Sinarasa? Itu di makam Abah Anom, posisinya sedang dikir, bukan mimpi. Menyajuri Teh Susi. Itu yakin, aku yakin penguasa Abah Anom. Oleh karena itu, dalam bertorikot, sangat hati-hati ketika kita bermursyid, berbapak ruh kepada yang bukan bapak ruh yang sebenarnya. Mohon maaf, tidak diterima pengakuan kita, ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu itu. Yang kedua, di hadis itu dilanjutkan, dan Allah melaknat pula bagi siapa saja yang berpisah antara anak dengan orang tuanya. Nah, ini lari kepada keterangan siapa yang sedang meniti jalan menuju Allah, tapi dia meninggalkan pertemuan dengan guru mursyid dan ikhwan-ikhwan yang lain, maka orang ini dilaknat oleh Allah. Sobah, ya, Sobah Sugro ke Sinarasa, Sobah Kubro datang ke madrasah manakib yang diadakan oleh ikhwan apa. Termasuk ini manakib lain ini maksudnya Sobah Kubro, Sobah di Alamaya. Saya di Ciamis, Teh Susi di Jakarta, Umi Syahid mungkin juga di mana, ada yang dari luar negeri dan di mana-mana. Ini kita sedang Sobah Kubro, menggabungkan ruh dengan sesama ikhwan, dengan sesama murid. Nah, kalau terus kita lakukan ke Sinarasa, tetap terus datang, bergabung dengan para ikhwan di daerah ataupun manakib dilakukan, maka kita tidak akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Mohon maaf dipercepat. Satu lagi. Dan Allah di hadis tadi, dan Allah melaknat kepada siapa saja yang membuat perpecahan antara saudara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, para ikhwan di mana saja berada, mari setelah kita belajar berzikir kepada penguasa abawas, kepada Sallallahu Sirroh, hilangkan perpecahan, hilangkan gontok-gontokan, mari perat tali persaudaraan. Pernah ada istilah begini dari penguasa abah. Abah mah teresep kalau cupang teh. Teh Susi tahu nggak lauk cupang? Ikan cupang. Artinya Abah tidak senang sama ikan cupang. Dia makan, saya dan yang lain waktu itu yang dengar, apa maksudnya? Kata Abah tidak senang sama ikan cupang. Dia tidak bisa hidup dengan banyak orang. Ikan cupang itu kalau hidup dengan ikan yang lain, dia suka nyerang, menyakiti. Itu artinya Syekh Mursyid tidak senang kepada murid yang tidak bisa hidup dengan orang banyak. Artinya kalau kita hidup dengan orang lain, mulut kita menyakiti, kedipan mata kita sirik, perbuatan kita juga itu tidak disenangi oleh guru muslim. Ketika kita melakukan itu, cepatlah istighfar, mohon ampun dan bertobat. Maka walaupun medok dikirnya, temannya, manakibannya, kalau pribadi kita masih belum keluar dari menyakiti orang lain, mari introspeksi, itu belum membekas. Tapi jangan khawatir, terus tingkatkan amalannya. Dan mohon ke Syekh Mursyid, supaya kita diberikan kekuatan untuk keluar dari sifat-sifat yang buruk tadi. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah, sepertinya saya tidak bisa lama lagi. Saya harus persiapan, harus 5:30 harus sudah ada di lokasi. Mohon triliun maaf dan mohon triliun terima kasih kepada Teh Haji Susi, Umi Syahid dan yang lainnya sudah membawa saya ke manakib lain ini. Mohon triliun maaf, semuanya baik-baik, tambah berkah. Saya tidak akan mendoakan soleh dan soleha, saya yakin semua sudah soleh-soleha, tapi saya doakan kaya raya semuanya, berlimpah ruah rezeki, tauhid dan batin, supaya kata para sahabat bertambah banyak sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.